Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nicholas Tegar. Kali ini kita akan belajar tentang array di C++. Pertama, apa sih array itu? Nah, array atau yang bisa disebut dengan lari itu adalah suatu variabel yang mampu menyimpan banyak data dalam satu variabel dengan tipe data yang sama. Array juga memiliki elemen-elemen yang digunakan untuk menyimpan banyak data. Dan cara untuk membagi data pada array pada elemen tertentu adalah dengan mengakses indeks elemen tersebut. Indeks array secara default itu dimulai dari 0. Di sini ada ilustrasinya. Di bagian sini kita bisa melihat indeks dimulai dari angka 0 dan di sini sampai angka 7. Nah, di sini adalah value atau nilai. Jadi, indeks dari indeks 0 itu bernilai 10 atau bisa kita baca juga value dari indeks 1 adalah 44. Seperti itu. Nah, di sini array itu mempunyai 3 keunggulan, yaitu dapat menyimpan banyak data dalam satu variabel array. 2, itu sembarang elemen di array dapat diacu secara langsung. Ketiga, jika berada di suatu lokasi elemen, maka sangat mudah menelusuri ke elemen-elemen tetangga, baik elemen berdahulu atau elemen penerus. Kelemahannya itu hanya satu, yaitu harus homogen. Itu tidak dapat mempunyai array di mana satu elemen adalah karakter, elemen lain adalah bilangan, dan elemen lain adalah tipe-tipe lain. Jadi, pada suatu array itu, tipe datanya harus sama, yaitu jika karakter semua, jika bilangan adalah bilangan semua, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan mempraktekkan ini, melihat implementasi array tersebut. Di sini ada implementasi array pertama. Di sini kita membuat, pertama kali kita membuat array kosong. Di sini array kosong, dan kita isi nilainya. Di sini indeks dimulai dari 0 dan sampai 4, maka berjumlah 5. Nah, setelah itu, di sini kita cetak secara satu persatu. Kita run. Nah, sudah tepat di sini. Jadi di sini kita panggil satu persatu di sini. Berikutnya, array kedua. Di sini array sudah terisi. Berbeda dengan yang tadi, di sini arraynya kosong, lalu baru kita isi. Di sini arraynya sudah terisi, lalu kita cetak satu persatu. Kita run. Nah, hasilnya sama, hanya saja di sini lebih ringkas daripada array pertama tadi. Kita ke array ketiga, kita run. Nah, hasilnya dari array 1, 2, dan 3 itu sama, hanya saja yang membedakan adalah penulisan kodenya. Di sini sangat ringkas dibandingkan array kedua ataupun pertama. Array pertama sangatlah tidak ringkas karena berawalan kita membuat array kosong terlebih dahulu, baru kita mengisinya, lalu kita cetak. Di array kedua, kita membuat dan mengisinya dalam satu baris. Jadi array itu sudah terisi, baru kita cetak satu persatu. Di array ketiga, array sudah terisi, lalu kita cetak dengan menggunakan perulangan, yaitu for. Kita lanjutkan ke array keempat. Di sini sebenarnya hampir sama dengan array ketiga, hanya saja di sini menggunakan karakter huruf, yaitu A, B, C, D, dan E. Dengan perulangannya sendiri sama dengan array ketiga. Kita run. Hasilnya akan seperti ini. Kurang lebih sama.
Kita close, lanjut ke array kelima. Di sini juga sebenarnya sama dengan yang tadi. Hanya saja di sini kita menggunakan string buah, kita menggunakan karakter string, kita menggunakan tipe data string, yaitu menggunakan nama-nama buah di sini. Ada apel, jeruk, jambu, durian, dan mangga. Untuk pemanggilannya sendiri kita juga menggunakan pulangan di sini, sama seperti tadi. Kita coba run. Ya. Mirip seperti tadi, hanya saja value yang ditampilkan itu berbeda. Kita lanjutkan ke array ke-6. Nah, di sini berbeda. Kita run dulu. Kita inputkan banyak nilai. Banyak nilai yang akan kita masukkan. Kita masukkan 5. Nilai pertama itu indeks ke 0. Kita masukkan 22. Indeks pertama atau input nilai kedua kita masukkan 5. Ketiga 7, 99, 1. Nah, akan seperti ini. Jadi di sini di sini adalah deklarasi variabel. Kedua, kita tampilkan input banyak nilai, lalu kita masukkan banyak nilai yang akan kita masukkan. Nah, di sini kita membuat array di sini. Lalu kita simpan arraynya menggunakan pulangan, menggunakan looping di sini, dan kita menampilkan nilai dari array itu juga menggunakan looping di sini. Kita ke array 7. Array 7 di sini. Pertama kali kita deklarasi ini variabel ada di sini. Lalu seperti tadi, kita tampilkan, kita cetak input banyak nilai, lalu kita masukkan banyak nilai di sini di variabel n. Kemudian kita membuat array di sini. Nah, kita menggunakan perulangan for. Di sini input nilai ke i plus 1. Jadi seperti yang tadi. Ini. Seperti di sini. Lalu kita menggunakan if. Kita menggunakan percabangan if. Lalu kita cetak di sini. Kita run saja biar lebih jelasnya. Di sini. Input banyak nilai kita akan menginputkan 5 nilai. Indeks ke 0 kita isikan 22. Ini indeks pertama atau nilai kedua kita isikan 8. Kita isikan 6. 4. Seperti ini. Data nilai 22. Nah, sekian. Nilai terkecilnya yaitu 4. Ini. Dan nilai terbesarnya ada 22 di sini. Jadi sudah benar, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 indeks dengan value yang sama dengan kita masukkan di sini. Dan juga dicetak juga value terkecil dalam suatu array dan value terbesar dalam suatu array di sini. Berikutnya kita akan latihan di sini. Adalah suatu program untuk menghapus salah satu value atau salah satu indeks dari suatu array. Kita run saja. Nah, di sini adalah data lama. Data dalam suatu array, value dalam suatu array yang lama. Nah, kita perbarui dengan menghapus salah satu indeks dari data lama.
Nah, perlu diingat kembali, indeks itu berawal dari 0. Jadi, jika kita akan menghapus angka 20 ini, maka kita tuliskan di sini 0. Maka 20-nya hilang. Tinggal sekian. Nah, kita ulangi lagi. Ya, jika 20 tadi adalah indeks ke 0, maka 331 adalah indeks ke 4. Itu sudah benar. Di sini bisa dilihat, ini array yang sudah terisi, dan ini adalah deklarasi variabel n dan hapus, integer n dan hapus. Kita tampilkan data lama. Lalu dengan perulangan di sini kita akan menampilkan tersebut. Lalu berikutnya di sini kita tampilkan indeks data yang ingin dihapus. Lalu kita masukkan di sini di cin hapus. Itu menghapus indeks dari array ini. Berikutnya di sini ada data yang baru. Data yang baru itu hasil dari kelas ini tadi. Ini. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.